Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Armelianor. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya di sini sebagai moderator yang akan memandu presentasi pada hari ini. Tema kali ini adalah kami akan mengungkit hurriyat al-ta'aqqub. A. Pengertian akad. Akad adalah bagian dari macam-macam tasyaruf. Yang dimaksud dengan tasyaruf ialah segala yang keluar dari seseorang manusia dengan kehendaknya dan cara menetapkan beberapa haknya. Istilah perjanjian dalam hukum Indonesia disebut akad. Dalam hukum Islam, menurut bahasa etimologi, akad mempunyai beberapa arti, yaitu yang artinya mengikat, menyimpulkan, dan janji. Menurut istilah atau terminologi, yang dimaksud dengan akad adalah terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum. Sebagaimana dikatakan oleh Syamsul Anwar bahwa akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Dari pengertian tersebut nampak bahwa pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh satu pihak, dan kabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi jika pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain, karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua belah pihak yang tercermin dalam ijab dan kabul. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul menyatakan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf, atau pelepasan hak bukanlah akad karena tindakan-tindakan tersebut tidak merupakan tindakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan kabul. Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam disebut hukum akad. Tujuan akad untuk akad bernama sudah ditentukan secara umum oleh pembuatan hukum syariah. Sedangkan di dalam akad tidak bernama, tujuan akad ditentukan oleh para pihak sendiri, sesuai dengan kesepakatan kehendak mereka untuk melahirkan akibat hukum pokok yang mereka inginkan. Untuk merealisasikan hukum pokok akad, maka para pihak memikul beberapa kewajiban yang sekaligus merupakan hak pihak lain. Hak dan kewajiban ini disebut hak-hak akad dan disebut juga akibat hukum tambahan akad. Akibat hukum tambahan akad ini dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum yang ditentukan oleh syariah dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri. Sedangkan akibat hukum tambahan yang ditentukan oleh para pihak sendiri adalah klausal-klausal yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya. Misalnya penyerahan barang di rumah pembeli dan diantar oleh dan atas biaya penjual. Sebuah transaksi atau akad jual beli telah dilakukan dan memenuhi semua rukun dan syaratnya. Maka konsekuensinya penjual wajib memberikan hak milik barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan hak milik barangnya kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati. Selanjutnya, pembeli dan penjual halal untuk menggunakan barang yang berpindah hak miliknya tersebut. Mayoritas ahli fikih memberlakukan syarat pelaku akad harus bebas menentukan pilihan dalam melakukan akad jual beli suatu barang. Jika ada unsur pemaksaan dalam akad jual beli tersebut, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Beberapa bentuk akad yang sering dilakukan oleh bank antara lain: 1. Akad murabahah ialah salah satu bentuk jual beli di mana penjual memberikan informasi kepada pembeli tentang biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas atau harga pokok pembelian dan tambahan profit yang diinginkan yang tercermin dalam harga jual. Dalam akad murabahah terdapat dua bentuk. Yang pertama, permintaan pembelian sebuah komoditas dengan kriteria tertentu yang diajukan nasabah, yang selanjutnya disetujui oleh pihak bank. Kemudian pihak bank berjanji akan membelikan komoditas sebagaimana dimaksud dan pihak nasabah berjanji akan membeli sesuai dengan harga pokok pembelian, ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati bank. Yang kedua, yakni jika pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga atau supplier, maka kedua pihak harus menandatangani kesepakatan agensi, di mana pihak bank memberikan otoritas kepada nasabah untuk menjadi agennya guna membeli komoditas dari pihak ketiga atas nama bank. Dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membelikan komoditas murabahah bil wakalah. Dan yang perlu ditambahkan dalam bahasan ini yakni inti pengertian perwakilan adalah bahwa seseorang bertindak hukum untuk orang lain.
Meskipun kontrak dibuat oleh penerima kuasa atau wakil, maka perjanjian itu adalah perjanjian antara asil atau prinsipal, bukan antara wakil dengan pihak ketiga yang menjadi mitra janji. Asil atau prinsipal lah yang mendapatkan keuntungan dari kontrak tersebut dan yang bertanggung jawab atas kontrak tersebut. 2. Akad wadiah ialah transaksi pemberian mandat dari seseorang yang telah menitipkan suatu benda kepada orang lain untuk dijaganya sebagaimana semestinya. Di dalam bisnis modern, wadiah juga berkaitan dengan penitipan modal pada perbankan, baik berupa tabungan, giro, ataupun deposito. 3. Akad musyarakah ialah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesempatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Asas-asas perjanjian. Istilah perjanjian dengan perikatan banyak dimaknai setiap orang sebagai dua hal yang artinya sama. Namun sesungguhnya perjanjian dan perikatan memiliki arti yang berbeda. Perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji dengan seorang yang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari pengertian tersebut dapat dibedakan bahwa perjanjian sesungguhnya mengarah pada perbuatan secara khusus, sedangkan perikatan mengarah pada hukumnya secara luas. Asas hukum merupakan landasan atau fondasi yang menopang hukumnya suatu norma hukum. 1. Asas-asas perjanjian menurut hukum positif. Dari berbagai asas hukum yang terdapat dalam hukum kontrak, dalam pandangan hukum positif terdapat 4 asas yang dianggap sebagai saka guru hukum kontrak, yaitu 1. Asas kebebasan berkontrak merupakan asas yang menduduki posisi sentral di dalam hukum kontrak. Meskipun asas ini tidak dituangkan menjadi aturan hukum, namun mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam hubungan kontraktual para pihak. Kebebasan berkontrak diartikan sebagai kebebasan para subjek hukum untuk mengadakan atau tidak mengadakan perjanjian, kebebasan untuk menentukan dengan siapa mengadakan perjanjian, dan kebebasan untuk memenuhi isi dan bentuk perjanjian. Kebebasan berkontrak didasarkan pada asumsi bahwa para pihak dalam kontrak memiliki posisi tawar yang seimbang, tetapi dalam kenyataannya para pihak tidak selalu memiliki posisi tawar yang seimbang. 2. Asas konsensualisme adalah suatu perjanjian yang dibuat dalam dilaksanakan secara nyata atau kontan dalam hukum adat. Sedangkan perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis atau baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan. Asas konsensualisme yang dikenal dalam KUHP adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian. Asas konsensualisme sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 BW angka 1, kesepakatan di mana menuntut asas ini perjanjian itu telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat. Di sini yang ditekankan adalah adanya kesesuaian kehendak sebagai inti dan hukum kontrak. Asas konsensualisme merupakan roh dari suatu perjanjian. Hal ini tersimpul dari kesepakatan para pihak. Namun demikian, pada situasi tertentu terdapat perjanjian yang tidak mencerminkan wujud kesepakatan yang sesungguhnya. Hal ini disebabkan adanya cacat kehendak yang dipengaruhi timbulnya perjanjian. Dalam BW, cacat kehendak meliputi 3 hal, yaitu kesesatan atau dwelling, penipuan bedrock, dan paksaan duang. 3. Asas Pactaution servanda. Asas ini terkait dengan asas personal yang lazim juga disebut dengan privity of contracts. Dengan demikian, asas ini memberikan penekatan pada daya kerja, siapa yang terikat kontrak, bukan apa isi kontrak atau prestasi kontrak. Menurut Salim HS bahwa asas Pactaution
servanda disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Menurutnya, asas pacta sunt servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. 4. Asas itikat baik. Dalam Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional atau BPHN, itikat baik hendaknya diartikan sebagai A. Kejujuran pada waktu membuat kontrak. B. Pada tahap pembuatan ditekankan apabila kontrak dibuat di hadapan pejabat, para pihak dianggap beretikat baik meskipun ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya. C. Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaannya, yaitu terkait suatu penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan apa yang telah disepakati dalam kontrak, semata-mata bertujuan untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan kontrak tersebut. Asas-asas perjanjian menurut syariat Islam antara lain. A. Asas ibahah atau mabda al-ibahah merupakan asas umum dalam hukum Islam dalam bidang muamalah secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium. Pada dasarnya, segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya. B. Asas kebebasan berakad atau mabda hurriyat al-ta'aqud. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah, dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil. C. Asas konsensualisme atau mabda ar-rodaiyah menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu. D. Asas janji itu mengikat. Dalam Al-Quran dan hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib. Ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. E. Asas keseimbangan atau mabda at-tawazun fi al-muawadah. Dalam transaksi, antara apa yang diberikan dengan apa yang diterima, tercermin pada dibatalkannya suatu akad yang mengalami ketidakseimbangan prestasi yang mencolok. Asas keseimbangan dalam memikul resiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, di mana dalam konsep riba hanya debitur yang memikul segala resiko atas kerugian usaha, sementara kreditor bebas sama sekali dan harus mendapat presentasi tertentu sekalipun pada saat dananya mengalami kembalian negatif. F. Asas kemaslahatan atau tidak memberatkan, bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian atau mudarat atau keadaan memberatkan atau masakoh. G. Asas amanah, dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikat baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya. H. Asas keadilan. Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak. Dalam hukum Islam kontemporer telah diterima suatu asas bahwa demi keadilan, syarat baku itu dapat diubah oleh pengadilan apabila memang ada alasan untuk itu. Asas kebebasan berkontrak dalam hukum Islam atau hurriyat at-ta'aqud. Kebebasan berkontrak adalah refleksi dari perkembangan paham pasar bebas yang dipelopori oleh Adam Smith. Dalam perkembangannya, ternyata kebebasan berkontrak dapat mendatangkan ketidakadilan karena prinsip ini hanya dapat mencapai tujuannya, yaitu mendatangkan kesejahteraan seoptimal mungkin. Bila para pihak memiliki bargaining possession yang seimbang, berdasarkan asas keselarasan dan keseimbangan itu, maka tidak dikehendaki adanya hubungan antara unsur-unsur di dalam masyarakat yang tidak selaras dan seimbang, di mana yang satu lebih kuat daripada yang lain atau yang satu mendominasi yang lain. Tiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh 3 hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.
Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak menurut Hukum Perjanjian Indonesia antara lain: yang pertama, kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. Yang kedua, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian. Yang ketiga, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya. Keempat, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. Yang kelima, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian. Dan yang terakhir, kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional. Adanya asas kebebasan berakad dalam hukum Islam didasarkan kepada dua dalil antara lain: A. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad perjanjian-perjanjian." Quran Surah Al-Maidah ayat 1. B. Kaidah hukum Islam. Pada asasnya, akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji. Secara lebih rinci, kebebasan berkontrak atau hurriyat al-ta'aqud itu diperbolehkan namun dibatasi oleh unsur-unsur berikut, antara lain: 1. Riba, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah atau batil, antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, waktu penyerahan al-fard, atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang telah diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu atau nasiah. 2. Gharar atau ketidakjelasan, dan masyir atau transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. 3. Julm, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. Dalam kebebasan berkontrak, unsur yang wajib dipenuhi atau menjadi batasan adalah tidak adanya tindakan julum. Dalam hal ini, baik satu pihak maupun kedua belah pihak tidak boleh memasukkan unsur atau syarat yang mengandung kezaliman. Artinya, para pihak tidak boleh menghalalkan apa yang telah diharamkan dan tidak boleh mengharamkan apa yang telah dihalalkan. Hal ini berdasarkan asas keadilan dalam perikatan Islam. Nah teman-teman, inilah pembahasan tentang hurriyat al-ta'aqud pada hari ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas, silakan komen di bawah. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.